Seperti inilah input dari program yang saya jalankan. Di sini saya menggunakan percabangan switch case yang merupakan percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Yang pertama, ada buat include iStream yang berfungsi memanggil library file header seperti fungsi input scene dan fungsi output cout. Dan selanjutnya yaitu using namespace std, yaitu berfungsi meminimalisir kesalahan akibat tidak mengenali fungsi scene dan cout. Di sini in main berfungsi memberikan nilai balik menurut tipe datanya. Selanjutnya fungsi in berfungsi untuk mendeklarasikan variabel berupa angka yang nantinya akan menampilkan kode, harga, jumlah, total, bayar, dan kembalian. Selanjutnya fungsi char yang akan mendeklarasikan variabel berupa huruf, simbol, dan lain-lain. Di sini akan menampilkan variabel berupa menu makanan. Fungsi cout di sini yaitu menampilkan pesan ke layar, yaitu berupa data diri, nama rumah makan, menu makanan, harga, dan pilihan-pilihan makanan yang akan kita pilih. Selanjutnya fungsi scene yaitu memasukkan data berupa kode pilihan menu. Dalam percabangan switch case terdapat perintah switch yang berfungsi untuk menginputkan variabel yang akan diperiksa. Dalam switch terdapat nama variabel yang akan diperiksa. Kemudian ada perintah case yang diikuti dengan sebuah nilai. Pernyataan akan dieksekusi jika nilai sama dengan variabel 1, dan begitu juga untuk case selanjutnya. Misalnya, jika nilainya 1, maka yang muncul adalah nasi dengan harga 5.000. Kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan jumlah pesanan yang akan kita beli. Selanjutnya, muncul total harga dan berapa uang yang kita bayarkan. Kemudian muncul berapa kembalian jika uang yang dibayarkan lebih besar dari total harga. Dalam fungsi cout Y atau T ini, terdapat pilihan jika kita ingin melanjutkan atau tidak dari pesanan kita tersebut. Cara kerja dari switch and case yaitu jika case bernilai sama, maka pernyataan akan dijalankan. Jika tidak, maka pernyataan default yang akan dijalankan. Di sini saya membuat case-nya lebih dari satu, maka setiap case harus diakhiri dengan perintah break yang bertujuan memberitahu pada program bahwa case sudah terpenuhi. Jadi program tidak perlu memeriksa case selanjutnya. Begitu juga dengan case yang lainnya. Jika tidak ada kondisi case yang terpenuhi, maka blok default yang akan dijalankan. Misalnya kita memilih angka selain dari 1 sampai 7, maka yang muncul yaitu pernyataan default. Pernyataan while merupakan perulangan berlanjut jika kondisi benar dan berhenti jika kondisi salah atau terpenuhi. Kemudian di akhir pesanan akan muncul di layar terima kasih atas kunjungannya. Referensi dari program yang saya buat ini yaitu dari balok 18 dengan judul Contoh Program C Kasir Sederhana. Kemudian program kita compile. Seperti inilah output dari program yang saya jalankan. Pertama akan muncul biodata diri saya, kemudian data dari rumah makan, kemudian menu makanan, dan disertai dengan harga. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan pilihan menu makanan, misalnya 2. Maka menu yang dipilih adalah ayam goreng. Kemudian masukkan jumlah pesanan. Akan muncul total harga yang harus dibayarkan dan kita masukkan berapa uang yang kita bayar. Dan di sini ada pilihan untuk melanjutkan pemesanan dengan memilih Y atau tidak melanjutkan pemesanan dengan memilih T. Jika kita memasukkan pilihan selain dari angka 1 sampai 7, maka yang muncul adalah pernyataan default berupa kode yang Anda masukkan tidak ada. Sekian demonstrasi program yang saya jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.